Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Ari di channel Arifan Project. Nah, di video kali ini saya akan mereview sepatu dari Li-Ning di range harga 750 ribuan, yaitu Li-Ning Soundwave 3. Nah, ini dia sepatunya ya. Dan sepatu ini produksi tahun 2021 kemarin, jadi belum lama-lama banget lah seperti itu. Dan kebetulan memang sepatu ini akan dijual kembali karena memang teman saya salah beli size. Jadi buat kalian nanti yang pengen beli sepatu ini, kalian bisa cek linknya di deskripsi. Nah, seperti biasa ya, kita akan bahas mengenai sepatu ini. Harganya udah tadi ya. Untuk bobot, teknologi, bahan, dan juga impressionnya seperti apa, dan karakter sepatunya seperti apa. Nah, langsung saja kita akan bahas mengenai bobot dari sepatu ini ya. Nah, untuk bobotnya sendiri, ketika dipegang memang sepatu ini masih berasa enteng lah seperti itu. Dan ketika ditimbang, size-nya sendiri ini kebetulan size 421/3 ya. Jadi untuk insole-nya sendiri dia ada di 26,5 cm. Nah, langsung untuk bobotnya sendiri ya, untuk yang kanan sendiri itu setelah ditimbang ada di 314 gram. Dan yang kiri sendiri ada di 312 gram. Jadi totalnya dia ada di 626 gram. Jadi masih ringan lah sepatunya ketika dipakai seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya untuk varian warnanya sendiri dia cuma ada dua ya. Yang pertama yang ini yang black magenta atau yang black purple, dan juga ada kuningnya ya di bagian depannya sini. Dan juga ada yang white lime blue seperti itu. Jadi dia cuma dua varian warna ya seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya kita akan bahas mengenai bahan dan juga teknologi yang ada di dalam sepatu ini. Nah, pertama di bagian uppernya. Nah, untuk di bagian uppernya sendiri, sepatu ini hampir full di cover oleh bahan sintetik leather ya. Cuman sedikit ada bahan mesh, yaitu di bagian lidah sepatunya dan juga di sisi bagian dalam dari sepatu ini. Nah, untuk sintetik leathernya sendiri juga ada dua motif ya. Pertama ya motif polos seperti ini, seperti leather seperti biasanya ya. Dan juga selanjutnya yang di sisi bagian luarnya ini, nah ini bermotif kotak-kotak seperti ini ya. Nah, jadi kelihatan keren sih. Kemudian untuk finishingnya sendiri ya, untuk sintetik leathernya ini bagus ya. Untuk cutting-cuttingnya bagus. Kemudian untuk jahitan-jahitannya juga rapi. Dan untuk kualitasnya sendiri ini bagus sih kalau menurut saya ya. Pas dipegang ini benar-benar terasa berkualitas untuk bahannya sendiri. Nah, selanjutnya untuk meshnya sendiri. Nah, untuk meshnya sendiri cuma ada di bagian lidah sepatunya sini dan juga di sisi bagian dalamnya sini ya. Nah, jadi untuk meshnya ini standar sih ya seperti itu. Nah, kemudian kita lanjut ke bagian insole-nya ya. Nah, untuk insole-nya sendiri ini sangat disayangkan sekali ya. Harga 750 kalian cuma dapat insole yang flat polos seperti ini. Tapi memang untuk tebalnya sendiri lumayan ya. Sekitar setengah senti lah seperti itu. Tapi memang kurang suportif lah ketika dipakai ya seperti itu. Kemudian selanjutnya untuk top line areanya sendiri atau di bagian spons areanya sendiri. Nah, ini bagus banget sih ya. Karena memang dia benar-benar tebal banget, benar-benar suportif, benar-benar bisa menjangga kaki kalian ya. Jadi kaki kalian tuh berasa benar-benar fit ketika menggunakan sepatu ini. Dan untuk Li-Ning collar meshnya sendiri atau lapisan sisi bagian dalamnya ini ya lumayan enak ketika dipakai ya, lumayan adem. Tapi memang feelingnya secara keseluruhan sendiri karena memang sepatu ini hampir full di cover oleh bahan sintetik leather ya, memang agak sedikit terasa panas lah ketika dipakai lama seperti itu. Kemudian untuk lidah sepatunya sendiri dia udah ada pengaitnya seperti ini ya. Nah, jadi itu dia untuk di bagian uppernya. Kemudian untuk teknologi di bagian uppernya sendiri, di sisi bagian depan atau di area toe boxnya sendiri dia menggunakan teknologi tough tip ya. Dimana dengan teknologi tough tip ini dapat menjaga durabilitas dari sepatu ini ya, terutama di bagian toe box areanya. Kemudian juga dapat memberikan support ke kaki kalian, jadi berasa lebih nyaman lah untuk toe area kalian seperti itu. Jadi itu fungsi dari teknologi tough tip yang ada di dalam sepatu ini. Kemudian di bagian heel counternya sendiri dia sudah pakai stabilizer ya, jadi dia keras seperti ini. Nah, ini juga mampu menopang kaki kalian dengan lebih baik lah seperti itu ya. Kemudian untuk tali sepatunya sendiri dia menggunakan kombinasi lubang dan juga pengait seperti ini. Dan untuk finishingnya secara overall di bagian uppernya sendiri sih bagus ya. Jahit-jahitannya rapi, cutting sintetik leathernya rapi. Tapi memang untuk lem-lemannya sendiri ini agak kurang bagus ya, karena memang masih ada sisa-sisa lem seperti ini dengan harga Rp750.000 tadi ya, seperti itu. Nah, kemudian untuk midsole-nya sendiri dia menggunakan bahan Pylon dengan teknologi cushion tentunya. Nah, untuk cushionnya sendiri ini berfungsi sebagai shock absorption dalam sepatu ini untuk menjaga kenyamanan kaki kalian, meminimalisir resiko cedera, dan juga menyerap impact yang terjadi sehingga feedback yang kalian rasakan di kaki, di lutut, di ankle kaki kalian itu akan berasa minim ketika menggunakan sepatu ini. Nah, kemudian untuk teknologi di bagian midfoot areanya sendiri ini masih standar banget ya. Dia cuman menggunakan bahan TPU insert sebagai stabilisernya. Jadi
Di sisi kiri kanannya belum ada stabilizer dan juga belum ada carbon fiber. Nah, di harga Rp750.000 tadi ya, seperti itu. Jadi masih standar lah untuk teknologinya. Hampir sama dengan sepatu-sepatu Li-Ning di range harga ya 500 ribuan seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya untuk outsole-nya sendiri seperti biasa terbuat dari bahan rubber karet non-marking ya, seperti ini. Dan untuk rubbernya sendiri ini terpisah ya antara sisi bagian belakang dan sisi bagian depannya. Dan untuk teknologinya sendiri dia menggunakan teknologi yang namanya bionic sole yang memang diklaim mampu memberikan grip yang lebih maksimal ketika digunakan di lapangan indoor, entah itu lantai karpet ataupun lantai keramik, seperti itu ya. Dan untuk patternnya sendiri ini berbentuk heksagonal. Nah, kemudian juga ada berbentuk garis-garis ya di sisi bagian belakangnya sini. Dan juga bentuknya udah round ya di sisi bagian belakangnya. Seperti itu. Nah, jadi itu dia teman-teman ya untuk harga, bahan, teknologi, dan juga bobot dari sepatu ini. Sekarang kita akan bahas mengenai karakter dari sepatu ini secara umum dan juga impressionnya ketika saya coba sekilas sepatu ini itu seperti apa. Nah, untuk karakternya secara umum sih memang ketika saya coba memang sepatu ini agak sedikit slim ya di sisi bagian depannya, walaupun memang panjang insole-nya sendiri itu udah ada di 26,5 cm atau size 42,1/3 ya, seperti itu. Karena memang saya sendiri kalau pakai size sepatu Li-Ning yang low end itu ada di size 42, panjang insole 26 cm. Jadi itu benar-benar pas ya samping kiri kanannya. Dan ketika saya pakai sepatu ini memang agak sedikit slim ya di sisi bagian depannya sini, seperti itu ya. Kemudian untuk feelingnya ketika dipakai di bagian uppernya ya. Jadi pas dipakai memang berasa fit kakinya, terutama di bagian heel counternya atau di bagian heelnya dan juga di bagian top line-nya sini memang enak banget ya, karena memang sponnya ini sendiri tebal banget, benar-benar suportif di kaki. Jadi kaki kalian itu benar-benar terasa fit ketika menggunakan sepatu ini. Kemudian untuk insole-nya sendiri ya lumayan terasa empuk ya, walaupun memang nggak empuk-empuk amat seperti itu. Kemudian memang untuk feeling secara keseluruhan di bagian uppernya ini masih terasa panas ya ketika dipakai, karena memang dia full di cover oleh bahan sintetik leather seperti ini. Jadi sedikit ya area breathable di sepatu ini, seperti itu. Kemudian untuk feeling midsole-nya sendiri ketika dipakai memang standar lah ya, jadi nggak empuk-empuk amat dan juga nggak keras-keras amat. Jadi masih ya lumayan enak lah ketika dipakai seperti itu. Dan selanjutnya untuk gripnya sendiri. Nah, untuk gripnya sendiri ya enak ya ketika dipakai. Jadi bionic sole-nya ini memang memberikan grip yang maksimal ya ketika kalian bergerak ya. Terutama ketika saya pakai di lantai keramik seperti itu. Jadi gripnya itu benar-benar enak banget, menggigit banget. Jadi untuk gerakan-gerakan itu bisa disupport dengan baik lah ketika menggunakan sepatu ini. Nah, kemudian selanjutnya untuk fleksibilitasnya sendiri, sepatu ini memang agak sedikit kaku ya kalau kita compare dengan Li-Ning Lighting ataupun Li-Ning Ranger Z1 yang sudah saya review juga di channel ini ya. Seperti itu. Nah, ini dia untuk tingkat fleksibilitasnya sendiri, tapi juga nggak terlalu kaku ya. Tapi memang kalau kita compare dengan dua sepatu yang saya bilang tadi, memang berasa lebih keras untuk fleksibilitas dari sepatu ini sendiri. Tapi memang masih nyaman kok ketika dipakai seperti itu. Jadi nggak ada masalah ya untuk fleksibilitasnya sendiri seperti itu. Nah, kemudian untuk stabilitasnya sendiri, sepatu ini juga masih benar-benar stabil ya ketika dipakai. Jadi buat kalian yang suka main agresif juga masih enak banget ya. Apalagi memang uppernya ini benar-benar fit di kaki. Jadi buat kalian yang suka main agresif juga masih enak banget ketika menggunakan sepatu ini. Selain itu dia memang anti twist ya. Nah ini keras banget nih. Jadi kaki kalian akan terhindar dari risiko cedera, terutama twist pada kaki kalian ya seperti itu. Jadi untuk stabilitas itu nggak ada masalah sama sekali ya seperti itu. Nah, jadi itu ya teman-teman ya untuk impression dari sepatu ini. Jadi kesimpulannya memang sepatu ini cocok untuk kaki slim. Kemudian uppernya sendiri itu benar-benar fit, terutama di bagian top line-nya sini. Dan juga karakter dari sepatu ini agak sedikit panas ya ketika dipakai terlalu lama. Dan juga untuk stabilitasnya sendiri itu bagus banget. Kemudian untuk fleksibilitasnya agak sedikit keras ya kalau kita compare dengan sepatu Li-Ning Lighting ataupun Li-Ning Ranger Z1. Kemudian untuk gripnya sendiri enak ketika dipakai, dan juga untuk midsole-nya sendiri ya standar ya, nggak empuk-empuk banget dan juga nggak keras-keras banget. Jadi standar lah ya seperti itu. Dan untuk insole-nya sendiri juga masih lumayan enak lah ketika dipakai seperti itu ya. Nah, jadi itu dia teman-teman ya untuk review dari Li-Ning Soundwave 3 ini. Nah, sekali lagi sepatu ini dijual ya. Jadi buat kalian yang memang pengen beli sepatu ini dengan harga yang lebih murah, kalian bisa cek linknya di deskripsi ya, seperti itu. Nah, jadi demikian saja untuk review kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.